Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita untuk membangun kembali menurut model militer AS. Militer Ukraina memiliki keunggulan teknologi yang jelas. Dalam model perang baru, perusahaan teknologi memainkan peran yang menentukan. Amerika Serikat harus membuat undang-undang untuk melarang perusahaan mentransfer teknologi kepada Partai Komunis Tiongkok. Strategi Asia Pasifik hingga latihan militer AS Filipina untuk memperkuat ASEAN. Simak selengkapnya. Perang Ukraina memasuki jalan buntu. Baru-baru ini, Rusia telah menyusutkan pasukannya dan memusatkan senjatanya di Ukraina Selatan dan Timur. Ukraina juga mulai mengatur serangkaian serangan balasan dan melintasi perbatasan untuk menyerang depot minyak lokal Rusia. Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina. Republik Ceko baru-baru ini mengirimkan lebih dari selusin tank tempur utama T-72M dan pengangkut personel lapis baja BVP-1 ke Ukraina. Tank adalah senjata ofensif dan beberapa komentator percaya bahwa Ukraina siap melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah timur Ukraina. Amerika Serikat sebelumnya telah menyediakan drone Switchblade individu paling canggih ke Ukraina, bersama dengan rudal anti-tank Zeppelin dan rudal pertahanan udara Stinger yang disediakan sebelumnya. Tentara Ukraina telah memperoleh pertahanan udara individu dan rudal anti-pesawat tercanggih di dunia. Sistem senjata lapis baja, senjata individu ini menjadi raja untuk mendominasi medan perang Ukraina. Editor senior dan redaksi Epoch Times, Mr. Si San baru-baru ini menyatakan dalam forum elit bahwa perang Rusia-Ukraina adalah konfrontasi antara dua mode perang dari generasi yang berbeda. Si San berkata bahwa jika kita membagi perang manusia menjadi 3 generasi senjata dingin, senjata panas dan era informasi, maka hanya Amerika Serikat satu-satunya negara yang benar-benar memasuki mode perang generasi ketiga, dan kekuatan militer lainnya termasuk Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Eropa. Beberapa bekas pembangkit tenaga listrik hanya pada tingkat 2 dan beberapa generasi. Mr. Ishiyama mengatakan bahwa Ukraina agak istimewa. Setelah Crimea diduduki oleh Rusia pada tahun 2014, Amerika Serikat membantu Ukraina membangun kembali tentaranya yang memberi Ukraina tentara dan peralatan militer untuk secara langsung memasuki perang generasi ketiga. Brandon Weichert, analis strategi militer dan geopolitik AS, menunjukkan dalam forum elit bahwa perusahaan teknologi tinggi AS seperti SpaceX memainkan peran pengganda kekuatan dalam perang ini. Hal ini 100% teknologi dan Rusia tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk mengobarkan perang generasi ketiga. Dan itu sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli dan membuat cukup senjata modern. Weichert mengatakan Rusia menghadapi kekurangan amunisi berpemandu presisi, masalah yang telah ditunjukkannya sejak Perang Georgia pada tahun 2008, ketika Rusia juga mengandalkan sistem satelit GPS AS untuk navigasi. Tetapi selama perang pada tahap awal, Amerika bisa mematikan penggunaan GPS militer. Itulah sebabnya Rusia harus menggunakan bom konvensional yang tidak tepat itu. Mr. Weichert mengatakan bahwa meskipun Rusia telah membuat PJM selama 15 tahun terakhir, hari ini mereka telah kehabisan PJM, yang juga merupakan alasan mengapa tentara Rusia telah membuat PJM di Mariupol, Kharkov, dan lainnya. Ming Chu Cheng, Profesor Kehormatan Departemen Ilmu Politik Universitas Nasional Taiwan dan peneliti senior China Perspective, mengatakan kepada forum elit bahwa perang manusia dari zaman kuno hingga sekarang tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Tetapi kali ini tampaknya menjadi sangat jelas tentang pertarungan asimetris. Profesor Ming Chu Cheng juga mengatakan bahwa di era globalisasi, mungkin untuk pertama kalinya kita melihat dampak yang begitu signifikan dari sanksi ekonomi dan keuangan terhadap perang, yang juga telah menyebabkan dampak besar pada rantai produksi internasional dan pembagian kerja internasional. Perang juga membuat Amerika Serikat dan negara-negara Barat lebih jelas menyadari ancaman Partai Komunis Tiongkok. Si San menunjukkan bahwa perang Rusia-Ukraina merupakan ancaman terbesar bagi Eropa. Dalam kasus Ukraina, Komunis Tiongkok tidak boleh menyinggung Rusia atau Eropa. Ini telah menjadi peristiwa penting yang memisahkan kedua kubu antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan juga berfungsi sebagai Amerika Serikat sedang mempersiapkan konfrontasi dengan Komunis Tiongkok di masa depan. Si San berkata bahwa Amerika Serikat sedang membentuk rantai penahanan baru terhadap Partai Komunis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Selain aliansi AS Jepang AS Korea, aliansi AS Filipina AS Jepang, aliansi segi empat India Australia, dan aliansi AS Inggris Australia di rantai pulau pertama. Ada juga hubungan aliansi lain akan segera muncul, yaitu berbagai ikatan antara Amerika Serikat dan Asia Tenggara.
yang mana akan mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Latihan militer gabungan terbesar baru-baru ini antara Amerika Serikat dan Filipina dalam 30 tahun terakhir adalah tanda militer AS memperkuat Asosiasi Asia Tenggara. Program TV Forum Elite yang diluncurkan oleh NTD dan Epoch Times adalah forum TV kelas atas yang berbasis di dunia daratan Tiongkok. Program ini akan mempertemukan para elit dari semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, fokus pada topik hangat, menganalisis tren umum dunia dan memberikan audiensi dengan urusan dan sejarah sosial terkini yang relevan, pandangan mendalam tentang kebenaran. Edisi Elite Forum ini berfokus pada peran menentukan yang dimainkan teknologi canggih dalam perang Ukraina dan mengeksplorasi bagaimana Amerika Serikat dan negara-negara barat dapat belajar dari perang untuk menanggapi ancaman komunis Tiongkok dalam model perang baru. Sekian IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.